Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Melatuo Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial Statistika 2 Modul 2. Saya berasal dari kelompok 9, Shift 2. Oke, pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk tugas mingguan kali ini, kita diharuskan untuk mengerjakan tugas mingguan dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Di mana untuk video tugas mingguan cukup menjelaskan nomor 2, 4, 5, dan 7. Dan pada bagian Minitab cukup jelaskan hasil yang diperoleh saja. Oke, pertama-tama saya akan membacakan soalnya di soal nomor 2, 4, 5, 7. Oke, untuk soal nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kadar polusi udara di tiga lokasi berbeda di dalam kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peneliti mengumpulkan sampel acak dari tiga wilayah dengan tingkat polusi yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, dan semakin tinggi skor menunjukkan ke kondisi kesehatan yang lebih baik. Hasil skor kesehatan masyarakat disajikan dalam tabel 2 berikut. Nah, tabelnya seperti ini data-datanya. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara di tiga wilayah tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Selanjutnya, untuk nomor 4, Bank OSIK ingin mengetahui apakah ada perubahan tampilan antar muka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sebanyak 10 nasabah Bank OSIK dipilih secara acak. Jumlah transaksi mereka dalam seminggu sebelum dan sesudah pembaruan aplikasi telah dicatat pada tabel 4 berikut. Berdasarkan jumlah nasabah tersebut, apakah dengan perubahan tampilan antar muka aplikasi tersebut secara bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah? Datanya seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 5, untuk meningkatkan performa siswa dalam memahami materi, laboratorium OSI memberikan akses ke platform belajar online kepada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Setelah salah satu semester dilakukan evaluasi untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam ujian akhir antar mahasiswa yang mendapat akses ke platform tersebut dan yang tidak. Data nilai ujian kedua kelompok mahasiswa diberikan tabel 5 berikut. Dengan data seperti ini, dengan alfa nilai 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Dan soal yang nomor terakhir di nomor 7, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko dan mencatat pembayaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberikan kode 1. Jika menggunakan non-tunai atau kartu atau dompet digital, maka diberikan kode 0. Tabel 7 menyajikan data hasil survei dari 10 orang yang diwawancarai secara berurutan. Untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak, dilakukan uji sampel dengan taraf kepercayaan sebesar 95% atau alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan apakah ada metode pembayaran ini terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu dengan pola seperti ini. Oke, software yang akan saya gunakan di sini akan saya gunakan per satu soal, di mana ada RStudio dan Minitab. Jadi pertama-tama kita akan ke RStudio terlebih dahulu. Langsung saja untuk soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 itu menggunakan uji mood median. Median. Pertama-tama kita akan menginput datanya dengan tingkat underscore polusinya kan ada tiga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi dengan waktu 5, 5, dan 6. Terus skor kesehatannya seperti pada soal kita masukkan dan kita memasukkan sintaks exam data.frame dalam kurung tiga underscore polusi dan skor kesehatan. Terus kita akan membuat box plot dasarnya di mana eh, kita menggunakan skor kesehatan dan tingkat polusi. Terus X itu tingkat polusi dan Y-nya itu
skor kesehatan. Sehingga workflow yang saya dapatkan yaitu seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menginstal package dan mengaktifkan package, di mana package yang saya gunakan di sini adalah RFID Memoire. Lalu kita akan menguji mood median dengan mood.metes, skor underscore kesehatan, dan tingkat underscore polusi. Jadi hasil yang didapatkan yaitu X square-nya itu 7,8667, DF-nya 2, P-value-nya 0,1958. Di sini kita akan langsung membandingkannya dengan Minitab, di mana di Minitab hasil yang saya dapatkan yaitu C-square-nya 7,87 dan P-value-nya 0,020. Yang berarti ini dari segi RStudio dan Minitab-nya sudah sama. Karena P-value yang kita dapatkan itu lebih kecil dari 0,050, berarti 0,05 berarti H0-nya ditolak. Yang berarti terdapat perbedaan antara eh, tiap kota, antara eh, skor kesehatan dari tingkat polusinya. Jadi tingkat polusi rendah, sedang, dan tinggi itu menghasilkan skor kesehatan masyarakat yang berbeda. Seperti itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, di mana di nomor 4 ini kita akan menggunakan uji Wilcoxon, di mana kita akan memasukkan data sebelum pembaruan aplikasi seperti 15, 12, 20, dan seterusnya. Terus setelah pembaruan aplikasi itu ada 18, 14, dan 22. Lalu kita akan menggunakan Wilcox.test sebelum pembaruan aplikasi, setelah pembaruan aplikasi period true. Sini kita run saja sehingga menghasilkan p-value sebesar 0,005144. Sini kita akan membandingkan dengan Minitab yang saya dapatkan, di mana p-value yang saya dapatkan juga 0,06. Ini yang berarti sama ya, teman, karena RStudio dan Minitab-nya sama, yang membedakan hanya pembulatannya saja. Jadi dikarenakan di soal nomor 4 ini p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, berarti itu H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, kesimpulannya untuk soal nomor 4 ini terdapat perbedaan lah, terdapat perbedaan antara perubahan tampilan antar muka aplikasi mobile, yang berarti dia ini memiliki efektif lah perbedaan ini untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Begitu untuk soal nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5, kita menggunakan uji Mann-Whitney, di mana mahasiswa itu ada yang mempunyai akses platform itu sebesar 12 dan tanpa akses platform itu 9. Dengan nilai ujiannya seperti ini, terus datanya data dot frame mahasiswa, koma nilai ujian, data split, data koma data mahasiswa data. Terus kita menggunakan sintaks Wilcox.test, di mana ada data akses platform dengan nilai ujian, terus ada data tanpa akses platform dengan nilai ujian. Di sini kita run. Nah, p-value yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,000141. Lalu kita akan membandingkannya dengan Minitab, di mana hasil yang saya dapatkan itu p-value-nya sebesar 0,354. Oke, karena eh, P-value-nya itu sebesar 0,014 sekian ini, berarti kan dia untuk soal nomor 5 ini P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0-nya ditolak juga. Karena H0-nya ditolak, maka terdapat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian akhir antara mahasiswa yang memiliki akses ke platform dan yang tidak. Seperti itu untuk soal nomor 5. Dan untuk soal nomor terakhir, di nomor 7, akan menggunakan uji Rantes, di mana kita akan menggunakan install package, yaitu Rantes dan T-series. Lalu kita akan library-nya, dan kita akan melakukan Rantes, di mana as numerik kita ada 1, 0, 1, 0, 0 sekian, itu seperti pada soal. Karena eh, tunai eh, pelanggan menggunakan tunai itu akan diberikan kode 1, dan yang tidak menggunakan tunai itu 0. Jadi kan 1, 0, 1, 0, 0, 0 sekian. Lalu kita masukkan ke dalam soal, ke dalam RStudio. Lalu kita akan menggunakan sintaks run.test faktor dalam kurung data. Di sini kita run aja. Nah,
Lalu kita akan mendapatkan hasil yaitu standar normal normal sebesar 0,67082 dan p-value-nya sebesar 0,5023. Lalu kita akan membandingkan dengan Minitab. Eh, Minitab yang saya dapatkan yaitu sebesar p-value-nya 0,502. Yang berarti ini sama ya teman-teman dari segi Minitab dan juga RStudio-nya. Karena p-value yang kita dapatkan sebesar 0,502 berarti kan dia p-value itu lebih besar dari 0,05. Yang berarti H0-nya itu diterima. Karena H0-nya diterima, maka kesimpulannya terdap berarti benar ada urutan metode pembayaran karena ada pola tertentu. Jadi di nomor 7 ini hasilnya itu metode pembayarannya ini memang benar ada pola tertentu. Seperti itu untuk tutorial yang saya kerjakan, tugas mingguan yang saya kerjakan kali ini. Saya Togar Mulatua pamit. Saya Togar Mulatua Panjaitan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.